Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aisyah Sarif pada podcast Belajar, Berdaya, dan Berkarya. Sekarang saya kedatangan narasumber dari SMA 4 Endrekang, yaitu Muhammad Kelvin. Jadi Muhammad Kelvin biasa dikenal dengan jadi teman-teman di rumah, Muhammad Kelvin biasa dikenal dengan Kelvin. Oke Kelvin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di rumah, keluarga di rumah? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi sekarang keseharian Kelvin beberapa hari yang lalu apa? Selain saya fokus di akademik, saya juga fokus berorganisasi di sekolah. Jadi teman-teman, Kelvin ini beberapa hari yang lalu kesehariannya itu fokus di akademik dan organisasi, luar biasa. Sekarang Kelvin belajar di SMA 4 Endrekang. Sekarang menduduki bangku. Saat ini saya berada di kelas 12 dengan jurusan IPA. Jadi Kelvin ini jurusan IPA. Yang saya ketahui IPA itu mencakup biologi, kimia, dan fisika ya. Oke, hebat. Jadi kira-kira apa sih cita-cita Kelvin ke depannya? Untuk saat ini tentunya saya akan mempersiapkan banyak hal untuk mencapai cita saya, yaitu ahli pertambangan. Jadi Kelvin ini mempunyai cita-cita ke depannya, yaitu ahli pertambangan, teman-teman. Jadi mari kita bersama-sama mendoakan agar cita-citanya tercapai. Amin. Katanya tadi Kelvin itu juara 1 ya di kelas. Nah, apa sih yang membuat Kelvin tetap mempertahankan peringkat satunya di kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12? Nah, mungkin teman-teman yang di rumah agak kepo ya, apa sih yang dilakukan oleh seorang Kelvin sehingga dia bisa mempertahankan peringkat satunya di kelas. Oke, jadi hal yang saya lakukan dalam mempertahankan peringkat saya di dalam kelas itu tentunya banyak hal. Dari tips-tips yang saya dapatkan juga dari pembina saya, yang pertama itu membuat jadwal kegiatan harian. Jadi membuat jadwal kegiatan harian itu akan membuat kegiatan kita lebih berarti dan lebih terorganisir. Jadi dengan membuat kegiatan seperti itu, jadwal kegiatan seperti itu merupakan hal yang tepat dalam melakukan pengaturan waktu belajar. Nah, selanjutnya yaitu pengontrolan diri. Nah, pengontrolan diri ini sendiri yaitu saat belajar pastinya banyak hal-hal yang menggoda kita untuk menunda pekerjaan kita seperti HP dan lain-lain. Tetapi itu adalah semua hal yang bisa membuat kita di luar belajar, membuat kita lebih mengurangi stres. Tetapi hal yang seperti itu dilakukan secara berlebihan juga tidak baik tentunya. Yang selanjutnya yaitu mengatur waktu dengan baik. Jadi menentukan waktu dengan baik itu adalah hal yang paling penting dalam pembelajaran. Nah, sama dengan menentukan skala prioritas dalam belajar, kita akan menentukan hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu, diurutkan sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Jadi seperti itu mungkin tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah. Jadi itu Kak. Jadi teman-teman yang ada di rumah, inilah tips seorang Kelvin untuk tetap mempertahankan peringkat 1 dari kelas 10 sampai kelas 12. Salah satunya tadi penjadwalan ya. Jadi untuk teman-teman yang di rumah jangan sampai lupa untuk menjadwalkan aktivitas Anda agar tetap teratur. Oke, jadi tadi juga saya dengar Kelvin adalah ketua OSIS ya. Oke, betapa kerennya seorang Kelvin. Dia sudah peringkat 1 di kelas, dia pun juga ketua OSIS. Jadi apa sih yang memotivasi Kelvin untuk berani memajukan diri dalam pergelutan akbar demokrasi dalam tingkat pemilihan ketua OSIS? Tentunya banyak hal yang bisa membuat saya untuk menjadi ketua OSIS. Tentunya salah satunya adalah dukungan dari orang tua, dan saya ingin berkembang karena saya merasa bahwa diri saya ini ketika selalu berada di zona nyaman, saya akan selalu seperti itu saja. Jadi saya melakukan pemberanian diri untuk menjadi seorang ketua OSIS karena saya merasa bahwa menjadi seorang ketua OSIS itu adalah hal yang paling keputusan yang bisa saya ambil waktu saat itu. Saya sangat beruntung bisa mengambil keputusan seperti itu karena saya merasa dampaknya bahwa
menjadi seorang ketua OSIS itu banyak hal yang bisa kita lakukan di luar pembelajaran di dalam kelas. Tentunya banyak hal-hal program kerja misalnya saya lakukan, dan itu membuat saya semakin menambah pengalaman, tentunya juga melatih kerjasama dengan orang-orang lain. Oke, jadi memang sih sebenarnya ya teman-teman, kalau kita ingin melakukan sesuatu pasti harus ada dukungan dari orang tua. Karena lingkungan keluarga itu sangat penting bagi kita berproses. Oke, jadi apa sih mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman yang ada di rumah, apa sih dampak Kelvin sebelum menjabat menjadi ketua OSIS dan setelah menjabat jadi ketua OSIS? Oke, untuk dampaknya sih sangat banyak ya. Jadi saya akan sedikit berbagi dampak saya memasuki dunia organisasi, khususnya OSIS. Tentunya hal yang saya dapatkan yaitu terutama public speaking. Public speaking saya itu sebelum masuk di SMA Negeri 4 MPK ini bisa dikatakan kaku, dan saat ini saya masuk di OSIS, alhamdulillah saya mengalami perubahan yang bisa dikatakan jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan saya berorganisasi, saya merasakan banyak sekali dampak-dampak, mulai dari pembelajaran di dalam kelas saya juga semakin meningkat karena adanya pembekalan dari organisasi saya. Jadi saya merasa bahwa di organisasi OSIS ini saya memang merasakan perubahan yang sangat besar. Yang sebelumnya saya adalah seorang pemalu, tetapi dengan memasuki OSIS itu saya bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Jadi dengan seperti itu, Kak. Oke, jadi dampak yang diambil oleh Kelvin itu dia lebih percaya diri ya teman-teman. Jadi tips untuk teman-teman untuk tetap berprestasi, maka bergabunglah di beberapa organisasi yang ada di sekolah ya teman-teman. Oke, jadi itu manfaat terbesar ya, yaitu mempunyai public speaking yang sangat bagus. Nah, juga tadi saya membaca Kelvin itu memenangkan sebuah lomba kompetisi yang dilaksanakan oleh UMS Siau di Universitas Sidendreng Rapang, yaitu debat bahasa Indonesia, apa betul? Oke, mungkin saudara Kelvin bisa menceritakan proses-proses Kelvin untuk mengikuti perlombaan tersebut. Oke, jadi yang pertama yang saya persiapkan saat mengikuti lomba tersebut yaitu memahami peraturan lomba terlebih dahulu. Jadi banyak peraturan lomba yang sempat diberikan kemarin. Jadi sebelum itu saya melakukan penelitian terhadap peraturan tersebut. Jadi sebelum memang saya memasuki lomba tersebut, saya lihat-lihat terlebih dahulu peraturannya bagaimana. Jadi setelah itu saya melakukan pembekalan materi. Jadi setelah saya tahu lomba saya di mana, atau saya mengikuti lomba saya di mana, yaitu lomba debat bahasa Indonesia, tentunya saya akan melakukan pembekalan materi. Saya belajar bagaimana cara debat dan lain-lain. Dan selain itu tentunya mencari mentor adalah hal yang paling penting dalam mengikuti perlombaan. Nah, dalam mencari mentor tentunya saya akan mengambil pembina saya, karena mengapa pembina saya itu bisa dikatakan adalah orang yang memang benar-benar mendidik kami, meluangkan waktunya untuk mendidik kami. Jadi saya sangat bangga bisa diajar oleh beliau, karena banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan dari beliau, karena memang mencari seorang mentor itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah perlombaan, karena kita bisa sharing antara beliau dengan kami yang akan mengikuti perlombaan. Jadi bisa dikatakan ya itu adalah hal yang paling penting. Nah, selanjutnya yaitu persiapkan mental dan fisik. Bukan hanya olahraga-olahraga saja yang mempersiapkan mental dan fisik sebelum berlomba, tetapi kita juga sebagai seseorang yang mengikuti perlombaan debat misalnya, tentunya kita juga harus mempersiapkan mental dan fisik terlebih dahulu. Karena apa? Dengan kebugaran kita saat berpikir itu bisa dikatakan lebih baik daripada ketika kita mental atau fisik kita sedang berada di bawah. Mungkin itu Kak yang bisa disampaikan. Oke, jadi Kelvin itu mencari mentor guys, dan mentornya itu tidak jauh dengan lingkungannya. Dan juga memang benar sih, mental dan fisik itu sangat penting ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, karena tidak menutup kemungkinan akan ada hal yang terjadi di kompetisi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih Kelvin bisa
oh saya akan mengikuti perlombaan ini. Oke, jadi dengan seperti itu saya tentunya memiliki semangat yang pertama saya akan memiliki semangat terlebih dahulu Oke, dan dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi dengan memasuki lomba seperti itu saya akan merasa bahwa saya memiliki tempat belajar yang baru untuk mendapatkan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan. Jadi dengan mengikuti lomba seperti ini itu akan menambah pengalaman saya dari sebelumnya yang saya tidak ketahui menjadi tahu. Oke, jadi teman-teman yang di rumah, bagaimana kita bisa lihat kan bagaimana seorang Kelvin prestasi Kelvin. Nah pasti teman-teman yang di rumah bertanya-tanya kan apa sih prestasi terakhir yang Kelvin dapatkan. Nah mungkin Kelvin bisa memberitahukan teman-teman yang ada di rumah apa sih prestasi terakhir Kelvin. Oke, jadi prestasi yang sempat saya torehkan kemarin ini baru-baru ini yaitu pemilihan duta wisata Kabupaten Ngendreka. Wow, ternyata Kelvin ini adalah seorang duta wisata ya teman-teman. Mungkin Kelvin bisa menceritakan bagaimana caranya Kelvin mempersiapkan diri, planningnya Kelvin untuk mengikuti pemilihan duta wisata Kabupaten Ngendreka. Iya, sama halnya tadi pada saat lomba debat tentunya saya mempersiapkan atau pembekalan materi terlebih dahulu dan mencari mentor karena saya merasa bahwa pemilihan Kabupaten Ngendreka ini, pemilihan duta wisata Kabupaten Ngendreka ini adalah pemilihan yang paling bergengsi di kabupaten ini. Jadi saya merasa bahwa dengan bergabung menjadi duta wisata Kabupaten Ngendreka, saya memiliki wadah yang tepat untuk belajar, menambah wawasan dan memperluas relasi. Oke, jadi seperti yang tadi Kelvin katakan, Kelvin selalu mendapatkan dukungan dari seorang orang tua. Jadi apa sih yang Kelvin dapatkan sebagai tourism ambassador? What achievement do you get there? Kemarin saya mendapatkan juara 1 pada saat pemilihan di Wow, kerennya ternyata Kelvin ini seseorang yang hebat teman-teman. Sudah berprestasi, menjadi ketua OSIS, dan ternyata dia juga seorang winner duta wisata Kabupaten Ngendreka tahun 2022. Iya, jadi bagaimana sih Anda, kita tidak menutup kemungkinan bahwa tourism ambassador itu memiliki public speaking yang sangat besar. Nah, mungkin Kelvin bisa ceritakan untuk teman-teman di rumah bagaimana sih cara Kelvin mempelajari public speaking yang bagus. Iya, sedikit bercerita, tentunya saya mempelajari public speaking karena saya berorganisasi. Maka dari itu sebelum saya masuk di pemilihan pada mereka, saya itu tidak bisa kurang dalam berbicara di depan umum. Tetapi setelah saya menjadi bagian dari OSIS dan menjadi ketua OSIS, hal yang saya rasakan itu, perubahan yang saya rasakan itu mulai dari berbicara di depan umum. Percaya diri saya lebih meningkat, jadi dengan bergabung di OSIS, saya merasa bahwa diri saya ini saya sangat bangga pada diri saya memilih keputusan yang dulu, memilih keputusan yang benar untuk bergabung di OSIS karena saya sekali lagi sangat merasakan perubahan yang sangat besar di dalam hidup saya. Saya merasa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, yang awalnya adalah saya seorang pemalu, tetapi dengan seiringnya waktu saya menjalani kegiatan saya di OSIS dan organisasi-organisasi lain, saya merasa bahwa ternyata kalau saya tidak pilih OSIS terlebih kemarin, saya akan seperti itu, seperti biasa-biasa saja. Jadi saya akan memberanikan diri saya untuk keluar di zona nyaman meskipun itu berat, tetapi saya akan selalu percaya dengan proses untuk menjadi seorang yang lebih baik. Oke teman-teman, ternyata Kelvin terbentuk dari organisasi OSIS tersebut. Nah, orang kan kalau hidup di dunia pasti punya sesuatu kata seperti ini saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Nah pasti teman-teman juga di rumah pasti bertanya-tanya apa sih word Kelvin sehingga Kelvin bisa menjadi seorang yang hebat sampai sekarang ini. Nah mungkin Kelvin bisa memberitahukan kami apa sih yang menjadi kata-kata motivasi Kelvin sehingga bisa menjadi seperti ini. Tentunya kata-kata seperti motivasi itu sering saya dapatkan, tetapi saya paling ingat motivasi yang pernah disampaikan oleh pembina saya dan saya jadikan motivasi untuk saya berkembang juga, yaitu pelaut handal
terlahir dari laut yang ganas. Jadi seperti yang artinya seseorang itu pasti akan terlahir apabila melalui sebuah proses yang panjang. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan langsung hebat, tetapi terlebih dahulu melalui proses yang panjang untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, jadi Kelvin ini memiliki words yaitu pelaut yang handal terlahir dari laut yang ganas. Ya, kita bisa dengar bagaimana kata-kata Kelvin tersebut sangat dalam, maknanya itu sangat dalam, dan mungkin Kelvin bisa memberikan motivasi sedikit untuk teman-teman yang ada di rumah. Sebelum saya menutup podcast kita kali ini, mungkin teman-teman yang di rumah butuh beberapa kalimat dari Kelvin. Silahkan. Oke. Untuk teman-teman sekalian yang berada di rumah, motivasi yang sempat saya sampaikan yaitu tetaplah berkarya meskipun kalian sudah memiliki mahakarya, karena apabila kalian terus berkarya itu akan membuat kemajuan pada diri kalian sendiri maupun bangsa dan negara. Dan yang kedua, teruslah belajar, karena apabila kalian berhenti belajar kalian akan menjadi pemilik masa lalu, dan apabila kalian terus belajar kalian akan menjadi pemilik masa depan, dan semoga kita semua bisa menjadi pemilik masa depan. Amin, amin. Jadi guys, itu adalah podcast sharing session antara saya dengan Kelvin, seseorang yang memiliki banyak prestasi, memiliki banyak motivasi di dalam dirinya. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.